Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil liqa'illah wa ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mengantarkan kepada tangga jihad yang diwajibkan Allah SWT satu bulan bersama, itu di bulan Sya'ban, adalah zakat. Apa nilai di balik kewajiban zakat yang itu mengantarkan kita mencapai puncak tertinggi dalam berislam? Zakat yang sesungguhnya arti sebenarnya adalah dari kalimat zakah, artinya adalah kesucian yang mensucikan harta dan jiwa kita. Zakat itu sesungguhnya adalah ibadah harta, ibadah maliyah, ibadah harta. Dan semua kita maklum, tidak ada kata jihad kecuali pasti menggunakan kata bi amwalikum wa anfusikum. Wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Jihadlah kalian fisabilillah dengan harta, dengan jiwa kalian. Itu artinya ketika Allah SWT mewajibkan zakat, maka itu artinya latihan untuk terbiasa mengorbankan harta di jalan Allah SWT. Karena kalau kita lihat, sebenarnya zakat itu sangat kecil, hanya 2,5%. 2,5% rata-rata. Yang di atas 2,5% zakat pertanian, 5% atau 10%, atau zakat rikaz 20%. Tapi rata-rata 2,5%. 2,5% dari harta yang harus mencapai nisab dulu, maka itu sesungguhnya sangat kecil. Karena bisa terbayang oleh kita, kalau kita sedang duduk makan di sebuah restoran, pajaknya 10%. Kita siap bayar itu, padahal mungkin kita hanya habis 100.000, 300.000, 500.000, umpamanya 10% kita bayar, padahal angka segitu belum mencapai nisab dalam Islam untuk zakat. Maka sebenarnya 2,5% kecil. Dan ini diwajibkan, dan kita melihat betapa kewajiban ini betul-betul dijaga oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar tetap dengan kekokohan pendapatnya, dia mengatakan, wallahi saya akan perangi mereka. Mereka siapa yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena ternyata ini adalah, zakatnya adalah kewajiban yang akan mengantarkan orang pada puncak tertinggi dalam berislam. Latihan-latihan inilah yang nantinya diharapkan ketika orang sudah mau berzakat 2,5%, maka kemudian nanti orang ini akan siap mengorbankan harta yang lebih banyak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang lebih besar. Maka wajar, lazim, kalau kita mendengar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengorbankan, menyumbangkan hartanya fisabilillah dengan cara yang sangat sederhana, rasanya tidak ada keberatan sedikit pun. Dan kita perlu belajar itu. Itulah yang telah mereka dapatkan, pelajaran sangat berharga dari zakat. Kalau kita semua sering mendengar bagaimana dalam perang Tabuk saat Nabi mengumumkan bahwa Nabi perlu biaya untuk jihad, dan saat itu Nabi SAW mengumumkan tema ini, para sahabat SAW berlomba-lomba untuk memberikan setengah dari harta Umar bin Khattab, Umar sumbangkan. Bahkan dalam riwayat keseluruhan harta dari Abu Bakar As-Siddiq dia sumbangkan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun tidak disebutkan dia setengah atau keseluruhan, dan tidak mungkin keseluruhan, tidak mungkin setengah, karena walaupun lebih banyak nominalnya, tetapi dia orang yang paling kaya. Tapi mari kita lihat, dan itu menarik. Yang disumbangkan oleh Utsman dicatat dalam sejarah adalah dia mempersiapkan 1/3 pasukan. Dan itu adalah 50 kuda. Kuda Arab yang biasa digunakan untuk perang. Dan kita silakan hitung berapa harga kuda Arab yang tidak murah itu. 50 kuda dia sumbangkan. 950 unta. Silakan dikalikan. Satu unta, kalau kita lihat berapa harganya, silakan dikalikan berapa harganya. Dan 1.000 dinar. 1 dinar sama dengan 4,25 gram emas. Yang hari ini 1 dinar kira-kira 1,3 juta. Dan itu 1.000 dinar. Itu bukan satu-satunya sumbangan besar yang diberikan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Sejarah pun mencatat bagaimana Utsman radhiyallahu anhu membeli sumur yang disebut dengan sumur rumah, namanya Bi'r Rumah. Yang ini adalah sumur milik Yahudi yang setiap muslim mengambil air di sana harus membayar. Dan kita perlu tahu bahwa air di padang pasir sesuatu yang sangat vital.
Maka Utsman radhiyallahu anhu mengumumkan, mendatangi Yahudi itu, kemudian menawar harga sumur itu dan sampai ketemu pada angka dalam satu riwayat disebutkan 30.000 dirham. Satu dirham kira-kira 2,75 gram perak. 30.000 dirham. Silakan dikalikan. Begitu dia beli, dia umumkan seluruh muslimin. Dia umumkan pada seluruh muslimin bahwa ini sumur milik seluruh muslimin. Setiap muslim berhak untuk mengambilnya dengan gratis, kecuali keluarga Utsman. Keluarga Utsman tidak boleh mengambil dari sumur ini. Inilah kedermawanan orang kaya yang mudah sekali mengorbankan hartanya di jalan Allah SWT. Dan ini adalah hasil latihan dari zakat itu yang hanya 2,5%. Inilah kenapa zakat itu merupakan tangga yang menghantarkan kita menuju titik tertinggi dalam berislam, yaitu jihad. Wallahu a'lam bishawab.